TKP laki-laki muda dan perempuan. Sekarang cerita Banpol. Cerita Banpol ini jelas ditolak oleh polisi, sebab buktinya hanya foto Banpol di depan rumah, dan foto tersebut pun tidak sinkron dengan lokasi. Di foto tersebut tidak terlihat garis polisi yang dipasang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terlebih jika foto tersebut diambil gambarnya dari jalan raya yang agak jauh, maka garis polisi di pintu gerbang rumah pasti terlihat di foto. Disuruh bantu-bantu pasang garis polisi sama Kapolsek. Polsek Cagak ya. Polisi langsung pada masuk ke dalam. Setelah selesai pemasangan garis polisi, saya mau keluar dari halaman rumah. Tiba-tiba saya dihampiri oleh Pak Yosep. Dari kerumunan orang itu datang ke saya pakai topi merah, pakai kaos putih, tangan pendek yang ada kerahnya. Lalu dia bilang sama saya, Pak RT, tolong saya bantu sama Pak RT. Pak RT jangan kemana-mana di sini sampai selesai. Saya mau menenangkan diri, bilang Pak Yosep kepada saya seperti itu. Nah setelah itu kelihatannya Pak Yosep itu dibawa, cuman saya nggak tahu sama siapa dikarenakan orang pada banyak. Itulah keterangan saya. Teman-teman, kenapa Danu mengarang cerita sampai 2 kali? Mari kita lihat ke awal cerita. Berdasarkan hasil olah TKP, sebagaimana kita tahu bersama, di TKP ditemukan puntung rokok dan lain-lain terkait Danu. Terlebih sampai anjing pelacak pun menggonggong dan hampir gigit Danu. Hal itulah yang membuat Danu berpikir keras untuk menutupi bukti-bukti yang telah ada di tangan polisi, yang diambil oleh tim Inavis pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Teman-teman polisi pun tidak sembarangan melakukan olah TKP ini. Pasti ada berita acaranya. Menurut analisa, Danu bukanlah orang yang lugu, tapi dia anak yang pintar. Buktinya mampu mengarang cerita yang bisa bikin banyak orang percaya. Tapi seharusnya Danu tidak ngarang cerita itu, karena pasti pihak penyidik justru akan lebih mengarah ke Danu. Walau alam, disclaimer, saya memegang asas praduga tidak bersalah terkait konten ini. Dan itu dipegang, tidak boleh menuduh sembarangan. Yang jelas menurut Dr. Hastri, dari hasil otopsi ditemukan hal sangat sadis telah dilakukan pada korban Tuti dan Amelia. Teman, di akhir video ini izinkan saya mengemukakan pembunuh Subang ini yang pasti adalah orang yang menyetir atau memarkirkan mobil Alphard di pagi hari dengan ciri-ciri yang terlihat rambutnya pirang dan berkulit putih. Dan hal itu bisa diungkap melalui saksi. Analisa saya, ada seorang saksi yang menutupi hal ini. Tapi insya Allah dengan logika terlihat kebohongannya.